Cara cari pahala, indahnya Islam. Ustadz mau tanya dong, apakah boleh kita berpuasa saat kita sedang mengkonsumsi obat-obatan secara rutin? Terima kasih Ustadz. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pertanyaan dari pemirsa di rumah, ini cukup menarik. Yang berbunyi, bolehkah kita mengkonsumsi obat-obatan ketika kita sedang melaksanakan puasa? Ini Masya Allah. Jelas yang pertama saya akan membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yang artinya, siapa orang yang ada di antara kamu sekalian sedang merasakan sakit ya, atau sedang dalam perjalanan jauh, maka kata Allah, silahkan kau boleh berbuka. Ya. Fa'iddatun min ayamin ukhar, maka nanti wajib dibayar ya sebilangan hari yang telah kita tinggalkan. Tapi jangan lupa para saudara, para pemirsa, dalam akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya bahwa sesungguhnya puasamu itu kata Allah lebih baik ya, apabila kamu sekalian mengetahui. Jadi jelas yang harus kita garis bawahi di sini adalah ketika ada sebuah pernyataan dari Allah bahwa puasa kita lebih baik ya, melanjutkan puasa lebih baik dibandingkan dengan berbuka ketika dalam keadaan sakit, maka disinilah yang harus kita perhatikan nanti ada tata cara dalam meminum obat. Makanya yang pertama, tata cara yang baik dalam meminum obat ketika sedang berpuasa adalah apa? Selepas makan sahur, silahkan meminum obat. Lalu ketika nanti berbuka puasa, disisipkan dengan meminum obat. Kalau hal ini kita rutinkan ketika bulan suci Ramadan, maka insya Allah penyakit kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah selepas Ramadan kita berdoa kepada Allah, segala macam penyakit kita, lahir batin kita, Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya hal tersebut, mari sama-sama kita pahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan ya. Bahkan jelas baginda Rasul mengatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu ya, Masya Allah. Ketika kita dirindukan oleh seorang kekasih, Masya Allah, berbunga-bunga luar biasa kita. Tapi ini yang merindukan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tempat peristirahatan kita yang terakhir. Ya, kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu, ingin berjumpa dengan 4 golongan umat manusia. Yang pertama siapa? Talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, perbanyak baca Quran ya. Dalam setiap satu ayat Allah akan lipat gandakan menjadi 3-30 kebaikan. Masya Allah. Yang kedua, wahafizil lisan. Surga rindu kepada orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dia jaga lisannya daripada sesuatu yang menyakitkan orang lain, dan diusahakan dari setiap lisan, ucapan yang keluar dari lisannya mengandung kebaikan dan bermanfaat serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Yuk, ini bulan Ramadan, mari sama-sama kita tumbuhkan rasa sosial dalam diri kita, bahwa pada dasarnya harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain, dan itu harus kita berikan kepada mereka. Poin yang keempat, golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wasaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Bahkan sampai dikatakan mulut orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, bau mulutnya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu melebihi wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah. Bersyukurlah kalau kita pada tahun ini masih diberikan kesempatan untuk berpuasa, melaksanakan rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena tidak ada jaminan tahun yang akan datang kita dapat merasakan indahnya berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tidak ada jaminan tahun yang akan datang kita masih bisa melaksanakan indahnya melaksanakan sholat tarawih bersama keluarga tercinta. Maka insya Allah ini semua akan menjadi sesuatu yang nanti akan mendapatkan pahala terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah
bahwa siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, baik yang baru maupun yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari tema kita hari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan beberapa kewajiban yang dirangkum dalam sebuah hukum yang bernama syariat. Dari mulai kewajiban, pengharaman, sunnah, makruh dan mubah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika beribadah, jangan hanya mengejar kewajiban. Kalau memang ada persunahan yang dapat menimbulkan ladang pahala, maka silahkan kerjakan. Maka insya Allah, kalau sesuatu yang sunnah ini, ya, yang menimbulkan dampak pahala ini kita kerjakan sebagai tambahan pahala kita selama bulan suci Ramadan, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang beruntung fid dunya hatal akhirah. Sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, beberapa cara untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam ibadah Ramadan, dengan cara beritikaf ya, di masjid, dengan cara perbanyak doa, dengan cara perbanyak perkataan yang mengandung kebaikan dan tinggalkan sesuatu yang tidak perlu. Maka insya Allah hal ini akan menyampaikan kita kepada makom orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa mencapai derajat tertinggi, yaitu apa? Orang-orang yang Allah ampuni dosanya selepas bulan suci Ramadan seperti anak yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah menyaksikan program Cara Cari Pahala Indahnya Islam. Semoga tayangan ini bermanfaat ya untuk para pemirsa dan untuk Al-Fakir pada khususnya. Dan insya Allah nanti kita akan kembali pada acara dan kesempatan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.